Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas makalah yang telah kami buat tentang studi aliran daya 5 bus dengan penyelesaian metode fast decouple. Oke, saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama namanya Adam Wildan Firdian Yahya, yang kedua Aditya Putra Bimantara, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Fadil Hasbi. Yang pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah sistem tenaga listrik pada suatu jaringan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap penerangan di Indonesia. Semakin bertambahnya penduduk, maka bertambah pula beban listrik yang digunakan perusahaan listrik. Semakin bertambahnya kebutuhan listrik yang diinginkan masyarakat, tanpa tersadari semakin berkurangnya juga beban energi listrik seperti bahan bakar fosil, gas, dan lain-lain. Terus untuk kedua adalah tujuan dari praktikum MATLAB ini adalah melakukan simulasi penerapan metode fast decouple pada rangkaian 5 bus dengan menggunakan software MATLAB. Yang ke-B, menganalisa hasil program MATLAB simulasi 5 bus dengan metode fast decouple. Langsung kita beranjak ke bab 2 yang akan diterangkan oleh teman saya, Adam Wildan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem tenaga listrik, yaitu merupakan sebuah sistem kelistrikan yang menyalurkan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Daya listrik yang disalurkan melalui sebuah jaringan yang disebut jaringan transmisi dan distribusi. Melalui jaringan ini, daya listrik dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam penyalurannya, komponen-komponen yang tidak dipisahkan satu dari yang lainnya. Sehingga secara umum sistem tenaga listrik dibagi atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada pembangkit, kemudian ada transmisi, dan juga ada distribusi. Yang kedua adalah pengertian dari studi aliran daya, yaitu penentuan atau perhitungan tegangan arus, daya aktif maupun daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik jaringan listrik pada keadaan operasi normal, baik yang sedang berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari studi analisis aliran daya antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui tegangan-tegangan pada setiap bus yang ada dalam sistem, baik magnitude maupun sudut fasa tegangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui daya aktif dan daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran yang ada dalam sistem. Lalu, untuk mengetahui kondisi dari semua peralatan, apakah memenuhi batas-batas yang ditentukan untuk menyalurkan daya listrik yang diinginkan. Lalu ada tujuan selanjutnya yaitu untuk memperoleh kondisi mula pada perencanaan sistem yang baru. Kemudian untuk memperoleh kondisi awal untuk studi-studi selanjutnya seperti studi hubung singkat, kemudian stabilitas dan pembebanan ekonomis. Kemudian pengertian dari metode fast decouple sendiri, yaitu salah satu di antara metode-metode penyelesaian perhitungan aliran daya. Metode ini merupakan metode penyelesaian yang sederhana, praktis, dan sangat cepat dengan hasil perhitungan yang dapat diandalkan, serta memerlukan memori storage yang kecil sedikit sehingga dapat dilakukan perhitungan pada komputer-komputer dengan kapasitas core-core yang terbatas. Nah, metode ini didapat dari penyederhanaan dan pengembangan metode Newton-Raphson dengan menggunakan prinsip decoupled, yaitu adanya ketergantungan yang kuat antara daya nyata dengan sudut fasa tegangan dan ketergantungan yang kuat antara daya reaktif dengan besarnya magnitude tegangan MW sampai Q dan MV AR sampai V. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Putra Bimantara. Selanjutnya adalah metode. Metode yang dilakukan adalah metode simulasi dengan menggunakan MATLAB. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Ini adalah studi kasus menggunakan software MATLAB. Suatu diagram segaris sistem tenaga listrik 5 bus seperti ditunjukkan gambar di atas, dengan generator pada bus 1, 2, 3, tegangannya diatur sampai dengan 1,06 kurang 0 derajat per unit, berfungsi sebagai slug bus. Magnitude tegangan dan daya aktif pada 2 dan 3 adalah 1,045 per unit,
40 MW dan 1,030 per unit 30 MW. Beban aktif dan reaktif dinyatakan dalam satuan MW dan MPAR. Impedansi saluran dan separuh dari suspendansi kapasitif saluran diberikan dalam satuan per unit pada dasar 100 MPa. Tentukan aliran daya dan rugi-rugi daya dengan menggunakan Westover. Berikut coding MATLAB-nya. Next. Hasil perhitungan aliran daya untuk sistem tenaga listrik coding MATLAB di atas. Dari hasil di atas, daya kompleks dari masing-masing bus 1, 2, dan 3 adalah SP1 sama dengan 83,0513 MW minus J7,27134 MVAR, SP2 40 MW kurangi J41,78622 MVAR, SP3 30 MW kurang J241367 MVAR. Kemudian aliran daya pada saluran adalah seperti ini, S12 sampai S54, hasilnya di sini. Kemudian rugi-rugi daya pada saluran adalah SL12 sama dengan 0,648 MW kurangi J4,7014 MVAR sampai dengan SL45 ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisa dari percobaan MATLAB yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Westover dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan studi aliran daya dan rugi-rugi saluran daya pada sistem tenaga listrik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.